Shalom teman-teman, saudara-saudara semua. Shalom. Kita mau mulai ibadah kita yang kedua. Mari kita mau siapkan hati kita pagi menjelang siang ini. Kita tahu begitu baik, begitu banyak pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Seberapa kita yang ada, tetap kita nyatakan Tuhan itu baik. Amin. Haleluya. Kita menyadari bahwa setiap pengorbanan yang Tuhan berikan buat kita tidak sia-sia, karena Tuhan yang menyucikan buat setiap kehidupan kita dan melayakkan kita untuk mendekat kepadanya. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami mau nyatakan kebesaran-Mu lewat pujian penyembahan kami.
kasih ya Bapa. Haleluya. Kami mau Haleluya. Oh Yesus. Mari kita sembah Dia. Haleluya. Haleluya. Segala kemuliaan bagimu. Segala pujian, segala Kami mau tinggikan nama-Mu. hanya bagimu. Haleluya. Segala sukacitaku Haleluya. nyata dalam Terima kasih. Terima kasih Bapa untuk hari yang indah ini ya Bapa. Anak-anak-Mu berkumpul Tuhan di tempat-Mu yang kudus ini ya Bapa. Kami rindu diperbaharui selalu Tuhan roh kami ya Bapa. Karena kami tahu Tuhan, kami adalah makhluk yang lemah ya Bapa. Kami membutuhkan Engkau Tuhan dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Bapa untuk penyertaan-Mu sepanjang hari yang sudah kita lewati ya Bapa. Siang ini kami mau datang dengan sukacita, dengan damai sejahtera. Kami mau memuji memuliakan nama-Mu. Karena kami percaya saat kami memuji memuliakan nama-Mu, mukjizat terjadi. Yang sakit disembuhkan, yang lemah Engkau pulihkan. Amin Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami siap memuji memuliakan nama-Mu lebih lagi. Haleluya. Kami buka ibadah siang ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita yang percaya sama-sama katakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Haleluya. Shalom. Tetap bangkit berdiri. Amin. Kita percaya Tuhanlah yang menjadi penebus kita. Haleluya. Mari gerakan badanmu bagi Tuhan. Mari puji Dia dengan tari-tarian. Haleluya. Ku tahu Dia penebus, darahnya tebus dosaku. Ku yakin, ku yakin Dia angkat deritaku, sembuhkan sakitku. Ku yakin, katakan dengan iman. Ku yakin. Siap saudara? Ku angkat panji. Dia telah menang atas maut. Dia penebusku. Dia hiduplah. Dia penebusku. Dia hiduplah. Haleluya. Kita nyatakan pujian ini. Mari gerakan badanmu bagi Tuhan. Anak muda, amin. Ku tahu Dia penolongku, darahnya hapus dosaku. Ku yakin, iman kami yakin Tuhan. Ku yakin Dia angkat deritaku, sembuhkan sakitku. Ku yakin, ku yakin. Sama-sama kita mau angkat tangan kita. Ku angkat panji. Dia telah menang atas maut. Dia penebusku. Dia hiduplah. Dia penebusku. Dia hiduplah. Kau bebaskan
muda, amin. Haleluya. Kita percaya kalau anak muda biasanya tenaganya lebih excited, amin, lebih semangat. Haleluya. Satu-satunya Tuhan kita. Haleluya. Ekspresikan pujianmu bagi Tuhan. Gerakan tubuhmu. Haleluya. Satu nama yang besar, hanyalah namamu Tuhan. Gunung batu kekuatan, hanyalah namamu Tuhan. Tak terbatas kuasamu Tuhan. Ajaib hebat, ajaib perkasa, kami bawa pujian, nyanyian kemenangan, masuki gerbangmu, hati kami bersuka. Tangan kami terangkat, sorakan kemenangan, terpujilah namamu Yesus Raja, segala raja. Amin. Kaulah satu-satunya Tuhan, Raja yang perkasa. Satu nama yang besar, hanyalah namamu Tuhan. Gunung batu kekuatan, hanyalah namamu Tuhan. Katakan, tak terbatas kuasamu Tuhan. Ajaib Raja perkasa, kami bawa pujian, nyanyian kemenangan, masuki gerbangmu, hati kami bersuka. Tangan kami terangkat, sorakan kemenangan, terpujilah namamu Yesus Raja. Kami bawa pujian, nyanyian kemenangan, masuki gerbangmu, hati kami bersuka. Tangan kami terangkat, sorakan kemenangan, terpujilah namamu Yesus Raja. Terpujilah namamu Yesus Raja. Terpujilah namamu Yesus Raja, segala raja. Oh, haleluya. Mari sorakan bagi Tuhan. Haleluya, masih kuat memuji Tuhan. Haleluya. Dialah pelukis kehidupan kita. Allah yang luar biasa yang kita sembah, yang tidak ada tandingannya di dunia ini. Haleluya. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Wow, oh, oh. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan.
jemaat katakan, pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, dialah Allah kita. Amin. Pemilik kehidupan, sama-sama saudara kita merindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Wow, oh, oh. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian. Siap? Mujizat dinyatakan. Oh ya, haleluya. Sama-sama kita berkat bagi Tuhan kita. Amin. Haleluya. Amin. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, oh, oh. Datanglah dan berkata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Datang, haleluya. Dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Praise our God. Haleluya. Amin Tuhan. Silakan duduk. Tetap dalam hadirat Tuhan. Tuhan datanglah dan bertahtalah bagi kami di tempat ini Tuhan. Buat setiap aspek kehidupan kami Tuhan, biarlah Tuhan yang ada dalam setiap kami. Sebab itu Tuhan, kami mau nyatakan pujian kami, setiap seruan kami, Tuhan yang mendengar. Setiap yang kami keluhkan, kami percaya Tuhan yang mendengar. Dan satu hal, kekuatan yang Tuhan janjikan buat kami untuk menyelesaikan masalah yang kami hadapi. Terima kasih Tuhan. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku.
mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Sama-sama kita mau katakan pujian ini. Apakah mendengar seruan hatiku? Ini pengakuan kami Tuhan, iman kami. Engkaulah yang mendengar setiap seruan kami. Dari kasih-Mu lewat lembah gelap, Engkau selalu ada buat kami Tuhan. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mari kita bangkit berdiri, nyatakan kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari untuk hambanya kami persilahkan. Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir Tuhan, Kuasa dari tempat maha tinggi. amin. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, Amin. menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Dan kami kan tenang Tuhan. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Kami akan tenang bersamamu Tuhan. Kan tenang bersamamu, Bapa. Haleluya. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu mengalir di tengah-tengah Amin. kami saat ini. Kami percaya Tuhan, hadirat-Mu ada saat ini Tuhan di tengah-tengah kami. Terima kasih. Tuhan, ini setiap kami anak-anak-Mu Bapa. Lembutkan setiap hati kami Tuhan. Kami sudah menyembah-Mu, kami sudah memuji-Mu. Biarlah setiap pujian penyembahan kami siang hari ini menyenangkan hati-Mu. Dan sebentar Bapa kami akan belajar bersama-sama tentang kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan Kau bekerja, Engkau beracara.
hingga firman Tuhan yang disampaikan siang hari ini tidak sia-sia, tapi boleh menjadi rema, menjadi berkat bagi setiap kami yang mendengarnya. Mengurapi hamba-Mu, pakai bibir lidah hamba-Mu Tuhan, hingga apapun yang hamba-Mu sampaikan itu boleh menjadi berkat. Terima kasih Bapa yang baik, kami siap untuk mendengar firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami alaskan doa dan sembahyang kami. Mari yang percaya bersama-sama katakan amin. Silahkan duduk kembali. Shalom. Belum semuanya shalom. Bagaimana kabarnya? Semuanya luar biasa? Semuanya dalam keadaan yang sehat? Dalam keadaan yang baik? Siapa yang diberkati Tuhan minggu ini? Amin. Semuanya diberkati Tuhan. Siang hari ini kita punya tema tidak sesuai rencana. Saya kaget tuh Ci pas lihat Instagramnya gereja. Ternyata Kohkin pun temanya mirip ya. Oh, terima kasih. Nah, kita punya tema tidak sesuai rencana. Ada yang di sini pernah punya planning, pernah punya rencana tapi tidak terjadi, padahal sudah direncanakan sedemikian rupa. Ada? Sering kok. Sering loh, Ci. Sudah direncanakan tapi gagal. Bahkan pas udah gagal kita suka marah sama Tuhan. Kak Fani punya teman di gereja. Dia ngefans sama satu atlet pemain badminton. Nah, kemarin kan lagi heboh nih kalau yang ngikutin badminton tuh. Ada di sini yang punya fans, nggak usah atlet deh. Ada nggak? Ini apa nih? Apa? Apa Brian? Brian udah angkat tangan tadi, apa Brian? Siapa ya fans? Ngefans sama siapa deh? Siapa? Siapa Brian? Pemain sepak bola? Kevin Sanjaya? Yang punya ini, yang punya fansnya artis siapa? Siapa Caroline? Caroline kan? Tata? Ketukar terus loh Ci aku dari minggu lalu. Kok selalu begitu? Siapa tak? Itu artis Korea ya? Gak kenal. Gak kenal. Nah, kalau Tata aja deh. Kalau misalkan tak, itu tadi siapa itu? Dia mau datang ke Indonesia nih. Misalkan bulan September nanti dia datang. Kira-kira apa yang dilakuin? Siapin buat nonton konser. Jauh-jauh hari pasti. Betul kan? September nih, awal September misalkan tanggal 1 datang. Pasti Tata udah, aku butuh beli tiket, aku mau siapin baju, mau buat apa tuh? Yang balon-balonnya itu, lampu-lampu, semua pasti. Spanduk, semua disiapin kan. Nah, pas Tata udah siapin semua, dengan rapi tiket udah dibeli, baju udah ada, spanduk udah dibuat. Itu tanggal 1 kan dia datang. Tanggal 30 rasanya gimana? Udah deg-degan. Ternyata tanggal 31 Juli nggak datang loh. Konsernya gagal, batal. Gimana perasaannya? Nggak sedih lagi, pasti ngamuk-ngamuk, kecewa, nangis. Bener ya? Hafani punya teman ngefans banget nih sama artis Korea. Pemain badminton. Jadi artis Korea lagi, pemain badminton. Udah ada schedule-nya dia kapan datang. Nah, saking ngefansnya, kalau Tata nih ngefans pasti kan tahu tempat tanggal lahirnya, tahu ya orang tuanya siapa, dia tinggal di mana, film apa aja yang dia peranin pasti tahu. Teman Kavani juga gitu. Atlet Korea itu kalau datang ke Indonesia selalu di hotel, salah satu hotel, sebutlah hotelnya namanya A. Selalu di hotel itu. Nah, dia kan udah ngefans banget nih, udah disiapin dong.
Dia sampai booking hotelnya loh, supaya deketan, supaya dia bisa ketemu. Jauh-jauh hari nggak? Jauh-jauh hari. 3 bulan apa 2 bulan sebelum acara, dia udah booking hotelnya. Udah seneng kan? Wah seneng nih mau ketemu sama artis, sama atletnya, ya sama idolanya. Dia udah seneng banget. Pas udah mendekati harinya, ini kan udah direncanakan sedemikian rupa, dia udah siapin semuanya. Pas mendekati harinya, bentroklah dia sama skripsi. Dia bilang gini, dengan berat hati Kak, sambil aku meneteskan air mata, aku cancel itu hotel. Antara pengen marah sama gimana ya, kayak kan tahun depan belum tentu ketemu lagi. Belum tentu atletnya juga masih dia. Aku udah ngefans banget. Nangis gak? Nangis. Kalau Tata kayak gitu tadi kesel gak? Kesel banget pasti. Kesel banget, tahu-tahu di cancel. Tahu-tahu dibatalin acaranya. Dia nangis. Nah, pas dia kesaksian dia bilang gini, kemarin yang pas dia cancel hotel itu, dia nangis, dia marah sama Tuhan. Tuhan kan aku udah pelayanan, Tuhan kan aku udah melakukan semua perintah-Mu, ini sudah kurencanakan dengan baik, kenapa sih Tuhan, Tuhan izinkan, kenapa nggak jadi? Nah namanya kita ngefans sama satu artis atau idola kan pasti punya fans clubnya ya, betul ya. Misalkan tadi apa sih, misalkan BTS aja deh yang gampang ya, BTS fans club atau apa gitu kan ada nama-namanya. Terus pasti kan ada perkumpulannya kan dari BSD, Jakarta, Bali, mana jadi satu. Tahu-tahu temennya nginfoin dia, nih 2 hari, besok acara, ini malam, jadi biasanya 2 hari sebelum acara udah pada booking, kan udah pada booking hotel, jadi udah ada di hotel itu, nantinya buat foto sama idolanya. Pas 2 hari, hari pertama mereka masuk hotel, nginfo ke temen saya bilang gini, misalkan Vio, Vio, kamu beruntung. Kaget nggak dia? Beruntung apa? Yang di otak dia gini, beruntung dari mana? Orang aku nggak jadi ketemu artisnya, orang aku nggak jadi ketemu idolaku, kok aku dibilang beruntung? Ini orang mau ngeledek atau apa? Ya kan dia nggak jadi ketemu temennya yang udah di hotel itu. Dia bilang sama temennya, beruntung di mana? Si temennya ini bilang gini, kamu tahu nggak, si idola ini nggak ada di hotel. Itu fansnya itu banyak. Udah booking hotel itu nggak cuma 2-3 orang, nggak cuma 10 orang, banyak orang. Booking hotel itu sudah ada di situ, nunggu idolanya datang. Tapi tahu, sekian tahun atlet Korea itu di hotel A itu, kemarin pas temen Cavani udah cancel hotelnya, udah nangis-nangis, udah ngeluh sama Tuhan, udah marah sama Tuhan, dia bilang itu hari terburukku pas aku cancel hotel. Itu hari paling buruk buatku. Tahu nggak? Ternyata itu idolanya, atletnya nggak di hotel itu. Dia ada di hotel lain yang 1 malamnya itu 5 juta. Nggak ada idolanya yang bisa nginap di dekat dia, dan itu mereka nggak tahu, taunya pas hari H, dimana atlet itu datang dan udah mau main. Baru ngerti rencana Tuhan, ngertinya pas itu. Kadang kita ya punya rencana udah direncanakan sekian tahun, ini biasanya yang sudah berkeluarga, sudah dari jauh-jauh hari, sudah di planning, oh nanti anakku mau sekolah ke sini, mau kuliah di sini, tapi baru udah, misalkan direncanain 3 tahun, 2 tahun setengah tahun lagi nih mau sekolah, ternyata gagal, nggak jadi. Nah pas nggak jadi itu sedih nggak? Sedih. Tapi biasanya kita ngerti rencananya Tuhan itu kan nggak langsung, ada yang butuh bertahun-tahun baru ngerti, ada yang butuh 8 tahun, 7 tahun baru ngerti, oh ternyata Tuhan tuh rencanain ini. Teman saya bilang gini, gila Kak,
hari ini aku bisa bilang Tuhan itu baik. Tuhan itu keren. Buat kita nangis dulu, padahal rencananya jauh lebih indah. Akhirnya dia ketemu. Dia datang pas hari terakhir. Nah, kita punya tema tidak sesuai rencana. Tuhan itu memiliki rancangan dan jalan terbaik untuk setiap kita, bahkan jauh melebihi dari yang kita inginkan atau harapkan. Mungkin yang masih sekolah pengennya, aku mau ke sekolah apa di sini yang terkenal? Stella Maris. Aku mau ke Stella Maris. Tapi ujungnya sekolah negeri. Ujungnya sekolah negeri kan? Nggak apa-apa. Kan yang penting nanti kuliahnya. Betul nggak? Bukan kuliahnya lagi deh. Setelah kuliah kita jadi apa itu jauh lebih penting. Nah, kadang apa yang sudah kita rencanakan itu Tuhan itu punya rencana yang melebihi, bahkan jauh lebih dari yang kita inginkan atau kita harapkan. Kita pengennya kalau pas baju kita udah robek, seragam kita udah nggak bagus, sepatu kita udah robek, kan kita berharap dibeliin lagi kan sama orang tua, ya kan? Kita pengen, kita bilang nih sepatuku udah robek, tapi nggak dibeli-beliin, udah mepet, besok mau sekolah, kenaikan, masih belum dibeliin, nggak apa-apa. Mungkin kita pengennya misalkan sepatunya apa? Adidas. Nah, ternyata nggak dibeli-beliin, sampai besok mau sekolah. Pas pagi kita mau sekolah, ternyata udah ada sepatu yang jauh lebih bagus dari Adidas. Jordan. Dah itulah pokoknya. Jangan Ardiles tuh. Tuhanlah yang berkuasa menentukan jalan hidup manusia, sebab Tuhan merancangkan semua yang terbaik untuk setiap hidup kita. Ada di sini yang pernah gagal? Apa yang direncanakan tidak terjadi? Pernah? Yuk kita mau baca ayatnya, Yesaya 55 ayat 8 dan sampai ayat yang ke-9. Kita mau baca bersama 3, 2, 1. Sebab demikianlah firman Tuhan, seperti tingginya langit, demikianlah tingginya jalanku dan rancanganku dari. Sebab apa kata Tuhan? Rancanganku bukanlah dan jalanmu bukanlah Demikianlah firman Tuhan, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Langit bumi itu dekat apa enggak? Emang pernah diukur? Jawab apa dekat? Jawab apa dekat? Rancangan kita belum tentu rancangannya Tuhan. Jalan kita belum tentu jalannya Tuhan. Kalau saya boleh kesaksian sekali lagi di tempat ini, dulu pas kuliah, aku pernah kuliah, sampai sekarang pun masih kuliah. Kalau dulu ya, pas kampusnya ditutup, itu pas sama Om Dwi, dalam hati saya gini, kan udah aku bilang, aku nggak mau sekolah teologi, disuruh sekolah teologi. Itu kampusnya sampai ditutup, bener. Kampusnya ditutup, kan. Udah 4 semester nih, 4 semester berarti berapa tahun? 2 tahun. Kampusnya ditutup, pindah dong. Pindah kan pengennya lanjut, di sekolah yang sama, sekolah teologi juga, kan bisa lanjut langsung ke semester 5. Ternyata nggak bisa, harus ngulang semester 1. Tinggal di asrama, ngulang dari semester 1. Baru masuk bulan September, bulan Desember ada info, mahasiswa mau dipindahin. Loh kenapa? Kampus mau ditutup. Sampai hari ini saya ingat Om Dwi bilang apa sih? Bilang gini,
Kamu kenapa sih, Van? Setiap kamu sekolah, kampusnya ditutup. Saya doa sama Tuhan gini, Tuhan, kan aku nggak mau sekolah teologi. Kenapa sih Tuhan? Aku harus sekolah teologi. Tapi itu ya, nggak ditutup. Sampai sekarang masih ada kampusnya, masih ada asramanya. Nah, tapi saya nggak selesai di situ. Semester 6 itu udah berapa tahun berarti? 3 tahun. Awal kuliah berapa? 2 tahun. Kesininya 3 tahun udah berapa tahun? 5 tahun. Sudah lulus? Belum. Masih kurang 2 semester lagi. Ya kan? Karena kurang 3 semester 3 tahun 6, semester 6 mau masuk ke semester 7 berarti kurang 1 semester lagi. Masih kurang 1 tahun lagi. Doa lagi sama Tuhan, Tuhan, kalau memang Tuhan izinkan aku untuk sekolah teologi, Tuhan yang mulai, Tuhan juga yang akan selesaikan. Pas keluar dari kampus yang 6 semester itu, sedih. Wah, kampusnya punya nama, gerejanya besar, Ci, di mana-mana, banyak cabangnya. Benar-benar punya nama. Kalau kita yang ada di lingkungan gereja disebut nama gereja itu pasti semua tahu. Gerejanya besar, ada di mall, di Jakarta lagi. Banyak cabangnya. Pas keluar dari situ, Tuhan, sudah direncanakan sedemikian rupa nanti lulus sekolah ini pengen jadi guru agama karena cita-citanya dulu jadi guru. Nanti jadi guru agama, jadi ini aku mau lanjut lagi sekolah di sini. Gagal. Semester berapa? 6. Sedih? Pasti. Sedih. Mikir, Tuhan kenapa sih Tuhan izinkan? Masa aku harus ngulang lagi dari semester 1? Udah 5 tahun sekolah. Masa ngulang lagi Tuhan? Ternyata rencananya Tuhan itu jauh lebih indah. Jauh lebih indah. Kak Fani pindah lagi nggak? Pindah lagi. Tapi boleh lanjut ke semester 7 sampai selesai. Sampai sekolah lagi. Ambil gelar selanjutnya, Tuhan izinkan. Pas kemarin tahu rencananya Tuhan? Nggak tahu. Nah, kenapa sih apa yang kita rencanakan itu terkadang tidak terjadi atau tidak sesuai? Yang pertama, Roma 8 ayat 28. Kita mau baca bersama 3, 2, 1. Kita tahu sekarang bahwa bagi kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana. Kesadaran akan keterbatasan diri kita membawa kita selalu sadar akan kebutuhan kita untuk melibatkan Tuhan dalam semua hal perencanaan kita. Kita ini sukanya kalau merencanakan sesuatu, mau sekolah di mana, tujuannya dulu, ya enggak? Biasanya kita udah rencana, oh nanti aku lulus sekolah ini, aku mau sekolah di sini, mau kuliah di sini. Ngomong gitu dulu tanpa doa. Pas udah mendekati, baru berdoa. Betul ya, kita sudah rencanakan sesuatu, direncanakan dulu, kalau kelihatannya udah mau gagal, baru berdoa. Nah, kenapa rencana kita biasanya tidak terjadi, atau malah kadang tidak sesuai, atau malah kadang tidak terjadi? Karena itu, karena kita tidak melibatkan Tuhan. Tuhan dilibatkannya itu di akhir, bukan di awal. Benar nggak? Yang pertama, kenapa rencana kita terkadang tidak sesuai atau tidak terjadi? Karena kita tidak melibatkan Tuhan dalam rencana kita. Rencanain dulu baru berdoa. Berdoanya belakangan, rencananya dulu di depan. Padahal harusnya berdoa dulu, tanya sama Tuhan, Tuhan boleh nggak aku sekolah di sini? Tuhan boleh nggak aku punya rencana ini, aku mau bekerja di sini, aku mau kuliah di sini. Baru kita planningkan, baru kita rencanakan semuanya. Senggol kanan kirimu bilang, ayo libatin Tuhan. Senggol dong bilang, ayo libatin Tuhan.
Amin. Mau melibatkan Tuhan? Yakobus 3 ayat 16. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada apa? Kekacauan dan segala macam perbuatan. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Mementingkan diri sama cuek beda tipis. Beda tipis 11-12. Di mana ada iri hati. Orang kalau udah iri nggak bisa mengucap syukur. Betul? Karena hatinya udah iri sama temannya. Di gereja banyak nggak? Banyak. Orang kalau sudah iri, dikuasai oleh iri hati, saya pastikan nggak akan pernah bisa untuk mengucap syukur. Nggak akan pernah bisa. Nah, di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, ternyata iri hati berkaitan dengan mementingkan diri sendiri, nggak peduli lagi sama temannya. Di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Kepentingan diri sendiri membuat hidup kita menjadi batu sandungan dan bukan hidup menjadi berkat. Tuhan kan bilang, firman Tuhan bilang hidup kita harus menjadi berkat. Betul ya, berkat itu bukan selalu yang harus bagi-bagi uang, bagi-bagi makan, enggak. Tapi kalau pas ada kita, teman kita senang, bukan yang kalau kita datang, teman kita menjauh pergi, ada Vio, bubar. Ada Brian, diam, jangan ngomong lagi. Nah itu enggak jadi berkat. Kalau saat ini kita nih, belum bisa jadi berkat buat teman kita, buat keluarga kita, paling tidak jangan jadi batu sandungan. Batu sandungan besar apa kecil? Hah? Kecil, nggak kelihatan kan nyandung. Biasa kita nggak kelihatan. Jangan jadi batu sandungan. Amin. Yang kedua apa sih? Kenapa kadang rencana kita, apa yang sudah kita rencanakan itu terkadang tidak sesuai atau bahkan tidak terjadi? Karena apa yang kita rencanakan hanya untuk kepentingan pribadi. Kak Fani pernah berdoa sama Tuhan gini, Tuhan, aku ingin ini nih, satu hal. Tapi Tuhan, kalau itu hanya untuk kesombonganku, hanya untuk kepentinganku, jangan kabulin. Bener loh. Jangan kabulin Tuhan, gak apa-apa. Tapi kalau Tuhan lihat itu untuk kepentingan yang lain, untuk kepentingan keluargaku, kepentingan orang lain, aku bisa menjadi berkat, izinkanlah Tuhan. Berdoa 1 tahun. Gak dikabul-kabulin sama Tuhan. Masih bilang gitu? Masih berdoa? Masih, karena sangat diharapkan. 1 tahun kemudian Tuhan kabulin. Pas udah Tuhan kabulin, pertamanya gini, wih keren. Ternyata mulai ada omongan dari belakang, ini loh kamu itu mendapatkannya untuk ini, baru ngerti. Nah kenapa? Apa yang sudah kita rencanakan terkadang tidak terjadi? Karena untuk kepentingan diri sendiri. Kalau udah untuk kepentingan diri sendiri, kita nggak akan pernah jadi berkat buat orang lain. Senggol kanan kirimu bilang, ayo jangan mentingin diri sendiri. Bilang, jangan jadi batu sandungan. Amin. Yang ketiga, Yeremia 17 ayat yang kelima. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan yang hatinya menjauh daripada. Mama Kak Fani selalu bilang gini, gak boleh ngandelin siapapun termasuk orang tua. Termasuk mama, termasuk papa, termasuk saudara, kakek, nenek, oma, opa, nggak boleh. Pas dibilang nggak boleh ngandalin mama ya, Kak Fani gini, hah? Nggak boleh ngandalin mama? Aku anak kandung kan ya? Aku bukan anak angkat kan ya? Nah, Kak Fani bilang, bukan. Lah kok nggak boleh ngandelin orang tua? Kok nggak boleh ngandelin mama? Kok nggak boleh ngandelin papa? Firman Tuhan bilang,
terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Tetapi Yeremia 17 ayat yang ke-7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Orang yang mengandalkan manusia itu firman Tuhan yang bilang. Tetapi orang yang mengandalkan Tuhan siapa yang mau diberkati? Semuanya mau diberkati? Andalkan Tuhan. Berserah dan percaya kepada Tuhan adalah tanda orang yang mengandalkan Tuhan. Adalah orang yang mengandalkan Tuhan. Karena yang ketiga, kenapa rencana kita terkadang tidak sesuai atau tidak terjadi? Yang ketiga adalah karena kita tidak mengandalkan Tuhan dalam setiap perencanaan kita. Mengandalkan Tuhan itu percaya sama Tuhan 100%, bukan setengah hati. Karena kalau setengah hati itu lagunya Ada Band. Kayaknya nih, ini yang generasi sekarang nggak tahu lagi nih tentang Ada Band nih. Kita harus mengandalkan Tuhan. Nah, sebagai penutup kesaksian Kavani. Kavani pernah punya orang tua. Saat ini orang tua Kavani ada di Malaysia, Ci. Mama papaku ada di Malaysia. Waktu itu 2020 Januari, saya ingat mereka ke Malaysia 2020. Malaysia ngapain? Bukan buat jalan-jalan, buat kerja. Lah, udah tua dong? Sudah tua. Mau kerja 2020. Pandemi tahun 2020 bulan Maret. 2020 mereka pergi. Kita sebagai anak gimana? Jangan, gak usah. Mau ngapain lagi kerja? Betul ya? Orang tua, Ci. Tapi saya ingat ayah saya bilang gini, keputusannya bukan sama kamu, keputusannya sama kami. Lah kita anak masa kita mau, udah sih orang dibilang gak usah. Jangan, kan gak gitu. Anak kan cuma bisa ngomong. Kalau menurut kami gak usah lah, ngapain lagi. Tapi kekeh pergi 2020, pergi kan? Udah pergi. Ini berkaitan dengan tema ini, tidak sesuai rencana. Sudah pergi di 2020, kerjanya enak-enak, cuman apa Ci? Buat roti. Di Malaysia itu buat roti. Nah, dulu di Kendal juga buat roti, buat kue, tapi buat dijual kan. Hasilnya, ini sama-sama buat kue, tapi kan hasilnya beda. Di Malaysia sama di Indonesia. Apalagi di Jawa Tengah, paling sehari cuma dapat berapa? 100.000 lah buat. Kadang nggak nyampe 100.000. Lah di Malaysia kan dia digaji orang, lebih gede. Terus mama Kavani itu mikirnya gini, sama-sama kerjanya, sama-sama buat rotinya, tapi hasilnya lebih besar. Ya udah pergi aja lah, pergi. Dah kan, pergi. Maret 2020 baru berapa bulan? 3 bulan. Pandemi. Di lockdown kan? Kokin yang punya perusahaan gimana kok? Pandemi awal kok. Nyesek ya kok. Lockdown, benar-benar lockdown, gak boleh ada yang keluar kan saat itu. Sampai polisi, Satpol PP semua keliling. Saya pernah nyoba di Poris, saya keluar. Satpol PP udah teriak-teriak, masuk lagi kami balik. Putar balik. Benar-benar gak boleh keluar loh. Saat itu, nah mama saya itu jualan kue, kuenya itu kayak di rumah-rumah gitu, tapi mereka punya pegawai yang lumayan banyak, orang-orang Indonesia. Nanti kuenya itu, rotinya tuh kalau di sini kayak Holland Bakery gitu-gitu, di mall-mall dia masuknya. Di mall, pandemi, tutup. Tapi pas pandemi itu, sebelum pandemi, jadi yang pergi ke sana itu karena saya punya kakak sepupu suka bawa orang ke luar negeri. Yang pergi tuh nggak cuma mama saya sama bapak, jadi berdua nih pergi. Tapi ada lagi tetangga kami. Nah ternyata tetangga kami ini buat satu masalah. Sampai dia harus lari ke KBRI. Lari ke KBRI nih, kabur nih orang. Dicari-cari dong, termasuk sama agennya sana gitu. Dicari-cari, dia kabur, mama saya sama bapak saya kena imbas. Karena dibilangnya ini datang bertiga.
Kena imbas kan. Ini direkod ya Ci ya. Serem nih kalau mau ngomong di sini. Nah, karena kena imbas itu, akhirnya mama sama papa saya dipindahkan. Dipindahkannya kemana? Daerah Malaysia, tapi yang kalau di sini mungkin kayak di puncak. Tapi puncak kan masih rame, ini udah paling ujungnya mungkin. Jadi kayak daerah pegunungan. Kerjanya apa? Tadinya kan buat roti ya, enak duduk manis, buat roti ngadonin, udah selesai. Sekarang kerjanya apa? Buat tahu. Bener loh. Kalau buat tahu mah ngapain jauh-jauh di Malaysia, bener kan? Lau di Indonesia aja bisa, di kampung-kampung banyak buat tahu. Ya kan? Buat tahu nih. Tahu Ci, baru dipindahin 1 minggu mama saya nelpon nangis-nangis. Aku mau pulang. Hah? Aku mau pulang, gak kuat kerjanya, capek, gini-gini, aduh tenaga aku gak kuat, aku mau pulang. Kita sebagai anak, mau ngusahain, tapi kan bingung. Lah gimana? Kita gak ngerti apa-apa, alamatnya aja gak tahu kalian di mana. Tapi mau pulang. Sampai bapak saya kalau, kan mereka kalau video call itu sekarang ini, seminggu itu bisa 3-4 kali kalau video call. Kalau kita ingetin lagi waktu itu, saya suka gini. Kemarin nangis minta pulang, bapak saya bilang gini, iya udah bawa kopernya, udah mau pulang gitu. Nangis mau pulang, kenapa? Kerjanya berat buat tahu. Tapi tahu pas saat kejadian yang buat tahu itu tuh di awal Maret kalau nggak salah, di awal Maret apa akhir Februari, buat tahu. Kayak di pabrik, tapi bukan yang pengerjanya banyak, karyawannya nggak banyak, karyawannya cuma sedikit. Karena lagi itu kayak rumah-rumah gitu, tapi mereka punya gudangnya, jadi yang kerja itu satu keluarganya. Karyawan dari luar berapa orang? Cuma 3, 2 orang tua saya, 1 orang Malaysia asli. Kerjanya buat tahu, nangis, pengen pulang, sampai saya bilang gini, kan di awal saya udah bilang jangan pergi, tapi kekeh mau pergi. Minta tolong siapa, pokoknya mau pulang. Lah gimana? Kalau kita punya pintu Doraemon kan enak ya. Tinggal kasih pintu, tarik pulang udah. Ini nggak tahu, nggak bisa. Apa yang bisa dilakuin? Berdoa. Cuman berdoa. Tuhan kasih kekuatan buat orang tuaku, kasih kesehatan. Tahu nggak? Pas udah pandemi, gajinya sama nggak? Sama buat roti. Biasanya kan tanyanya itu, gajinya sama nggak sama buat roti? Lebih gede. Tapi kenapa minta pulang? Karena kerjanya berat. Udah kan? Tetap kerja nih, tetap kerja. Pertengahan Maret, pandemi. Saya telepon, gimana di sana? Ditutup nggak? Di lockdown nggak? Apa itu lockdown? Ini lagi pandemi. Apa itu pandemi? COVID. Apa itu COVID? Ini tinggal di pelosok apa gimana? Gak ada TV di sini. Kita di daerah gunung. Di daerah gunung loh. Wih, itu pas mama saya pandemi itu saya sampai benar-benar Tuhan, terima kasih mamaku dipindahin. Kalau enggak, aduh nggak ngerti lagi. Mungkin bisa kena COVID. Mungkin harus dipulangin. Tapi teman-temannya nggak dipulangin. Teman-temannya yang kemarin buat roti, mall kan tutup, toko roti pada tutup. Temennya gimana? Nggak kerja. Terus ya di mes, ngapain? Nggak ngapa-ngapain. Nelfon ke Mama Kavani, Tante gimana di sana? Di sana apa? Iya maksudnya masih kerja? Masih. Itu dari pandemi pertama sampai sekarang nggak pernah tutup, Ci. Dia libur kerja itu Sabtu Minggu, loh keren kan? Pabrik loh, Sabtu Minggu libur. Gak pernah tutup, kecuali tanggal merah. Pas pandemi tahu nggak? Nggak tahu, benar-benar nggak tahu. Sampai temennya pada nelpon, kamu nggak libur? Nggak, kita kerja. Emang apa? Pandemi COVID, apa sih? Nggak ngerti. Orang tua Kavani ngerti pandemi sama COVID itu di bulan Mei. Baru ngerti. Oh, itu namanya COVID. Oh, ini ada pandemi. Baru itu, tapi masih kerja? Masih. Bersyukur, sangat bersyukur.
Teman-temannya gimana? Nggak kerja kan? Dapat gaji? Enggak. Hidupnya gimana di sana? Dikasih kasbon. Kasbon itu hutang. Bosnya kasih hutang buat biaya hidup. Lah bayarnya gimana orang mereka nggak kerja? Ujungnya apa? Kabur. Banyak temannya yang kabur. Orang tua Kak Fani gimana? Aman? Aman. Sampai sekarang masih kerja? Masih. Gajinya gimana? Naik terus. Sampai yang terakhir, Mama Kak Fani bilang gini, kita nggak tahu loh gaji kita berapa. Loh kok bisa? Yang setahu saya sih gajinya misalkan nih ya buat 5 juta misalkan. Setahu kami gaji kami 5 juta. Tapi kan kita harus bayar tiap tahun ada surat izin kerja. Sudah dipotong ini, potong ini, kok gaji kita lebih dari itu? Loh, lah gimana? Nggak tahu, pokoknya kita terimanya selalu lebih. 2020 awal ngerti rencananya Tuhan? Nggak ngerti. Sekarang ngerti? Baru ngerti. Kenapa harus dipindahin? Kenapa harus kerja lebih berat? Bahkan sampai sekarang kalau Kak Fani tanya, kapan pulang? Tahun depan ya. Dan nih, tahun kemarin, berarti kan harusnya tahun ini. Tanya lagi, kapan pulang? Tahun depan. Kapan pulang? Tahun depan. Iya udah jawabnya tahun depan terus, tahun depan. Kemarin udah memutuskan 2024, udah sebut tahun kan, 2024. Oke, 2004 saya selesai, saya wisuda, Sarah tahun ini. Kapan pulang? Oh, kalau enggak nambah deh 1 tahun. Udah enggak 2024 pulang aja, saya bilang. Ngerti rencananya Tuhan? Butuh berapa tahun buat ngerti? 2 tahun. Baru, oh iya, kenapa kemarin dipindahin sama Tuhan? Kenapa kemarin Tuhan izinkan itu temennya buat masalah? Kenapa Tuhan izinkan harus pindah kerja? Kenapa harus sengsara dulu? Taunya sekarang kan? Bukan waktu itu pas nangis-nangis, bukan waktu itu pas semua yang direncanain gagal. Ngertinya kapan? 2 tahun. Setelah ngerti, oh iya ini rencana Tuhan. Kenapa rencana kita suka gagal? Kenapa rencana kita tidak sesuai? Tadi yang pertama apa? Karena kita tidak melibatkan Tuhan. Yang kedua, kenapa kadang rencana kita tidak sesuai? Sudah lupa. Apa yang kedua? Kalau yang pertama, tidak melibatkan Tuhan. Yang kedua, karena untuk kepentingan kita pribadi. Dan yang ketiga, kita tidak mengandalkan. Senggol kanan kirimu bilang, ayo andalkan Tuhan. Saya undang tim musik, Kwel Singer maju ke depan. Kini aku percaya pada rancanganmu bagiku. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Dan kini kami percaya Tuhan, kini aku percaya, kami percaya Tuhan tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Dan kini kami berserah Tuhan, berserah pada
Tuhan Yesus, banyak saat ini rencana-rencana yang sudah kami buat. Banyak rancangan kami untuk masa depan kami. Tuhan, kami mau belajar. Sebelum kami merencanakan semuanya, kami mau melibatkan Tuhan dalam setiap rencana kami. Ampuni kami Tuhan, ketika apa yang sudah kami rencanakan hanya untuk kepentingan kami pribadi. Saat ini Tuhan, siang hari ini kami mau belajar untuk kami boleh menjadi berkat bagi sesama kami. Kami boleh menjadi berkat bagi keluarga kami Tuhan. Kami mau belajar Tuhan untuk mengandalkan Tuhan atas setiap rencana kami. Kami tahu Bapa, rencana Tuhan bukan rencana kami, jalan Tuhan bukan jalan kami. Tapi satu hal yang kami percaya, rencanamu itu indah bagi setiap kami. Kami mau belajar mengerti untuk mengerti waktunya Tuhan itu yang terbaik buat kami. Apapun yang kami alami saat ini, apapun yang kami hadapi saat ini Tuhan, ajar kami untuk mengerti bahwa inilah kehendak-Mu, inilah rencana-Mu dalam hidup kami. Kami mau percaya terus Tuhan kepadamu, dan kami mau berserah akan rencana-Mu dalam hidup kami Bapa. Buat setiap kami mengerti Tuhan. Terima kasih Tuhan, hingga yang keluar dari bibir lidah kami hanya penuh ucapan syukur. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya Tuhan Yesus. Kini kami percaya kepadamu Tuhan. Kami berserah kepadamu Bapa yang baik. Haleluya Tuhan Yesus. Kini aku percaya Tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, ya Tuhan. dasarku berharap. Ya Yesus. Kini aku berserah Kami berserah kepadamu siang hari ini Tuhan. pada rancangan-Mu. Apapun rencanamu, apapun rancanganmu Tuhan, kami mau belajar untuk terus berserah kepadamu. Panggilan-Mu ku kan setia sampai akhir hidupku. Saat ini kami percaya kepadamu Tuhan. Kini aku percaya
kami ikuti panggilan-Mu Tuhan. Panggilan-Mu ku kan setia sampai akhir hidupku. Kami bersyukur buat setiap kebaikan-Mu Tuhan dalam setiap hidup kami. Kau memberkati hamba-Mu saat ini yang sudah menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Silakan duduk saudara, kita mau perjamuan kudus. Saya mengundang petugas perjamuan dapat maju ke depan. Kita berdoa. Sebentar kami akan melaksanakan sakramen perjamuan kudus ya Tuhan. Kami melakukan ini bukan karena rutinitas di hari Minggu pertama setiap awal bulan, tapi kami melakukan ini karena kami mengingat cinta Tuhan atas kami, pengorbanan Tuhan atas kami. Kami mengingat kembali karya Tuhan di atas kayu salib bagi kami. Terima kasih Bapa, layakan setiap kami menerima perjamuan ini. Para pelayan perjamuan Tuhan suci kuduskan setiap anak-anak-Mu, umat-Mu yang menerima perjamuan, kiranya Tuhan suci kuduskan sehingga perjamuan ini menjadi berkat bagi kami semua. Demi nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bisa dibagikan? Di atas kepala kita. Demikianlah firman Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita imani firman Tuhan ini, kita terima, kita makan roti ini dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan anggur di atas kepala kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum anggur ini,
Kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Mari kita imani firman Tuhan ini, kita terima anggur ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas karya-Mu bagi kami. Terima kasih atas pengorbanan-Mu bagi kami. Terima kasih atas karya-Mu di kayu salib bagi kami ya Tuhan. Karena karya-Mu kami mempunyai hidup. Karena kematian-Mu kami mempunyai hidup Tuhan. Terima kasih. Terima kasih atas kasih-Mu. Bahkan ketika kami belum layak untuk dikasih, kami belum mengenal Engkau, Engkau telah mati bagi kami. Terima kasih. Sungguh kami berterima kasih atas kebaikan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih setiap kami minggu pagi ini, minggu siang ini boleh mengambil sakramen perjamuan kudus. Kami boleh mengingat kembali kebaikan Tuhan dalam hidup kami, yang Tuhan telah kerjakan dalam hidup kami. Engkau yang telah menebus kami, berkorban bagi kami. Kami percaya masa depan kami ada dalam tangan-Mu. Kami percaya hidup kami ada dalam tangan-Mu. Kami percaya setiap langkah kami Tuhan telah atur, Tuhan sertai, memberikan setiap kami masa depan penuh harapan. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk minggu siang ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk kembali, saudara. Ada pengumuman? Buat Yud, ada pengumuman? Tidak ada? Kita mau jalankan persembahan kita. Mari kita tundukkan kepala. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur buat firman yang sudah kami dengar, buat perjamuan yang sudah kami jalankan Tuhan. Kami percaya Engkau sudah memberkati buat setiap hidup kami. Engkau yang sudah memberkati buat setiap pribadi lepas pribadi siang ini Tuhan. Tiba saatnya Tuhan kami mau beri persembahan kami. Biarlah kami boleh memberi dengan sukacita. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Satu nama yang besar, hanyalah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Gunung batu kekuatan, hanyalah nama-Mu Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Ajaib hebat, Raja perkasa. Kami bawa pujian, nyanyian kemenangan, masuki gerbang-Mu, hati kami bersuka. Tangan kami terangkat, sorakan kemenangan, terpujilah nama-Mu Yesus Raja. Kami bawa pujian, kami bawa pujian. Mari kita bangkit berdiri saudara. Masuki gerbang-Mu, hati kami bersuka. Tangan kami terangkat, sorakan kemenangan, terpujilah nama-Mu Yesus Raja. Terpujilah nama-Mu Yesus. Katakan sekali lagi, terpujilah.
namamu Yesus Raja, Dialah Raja. Selamat Cinoto, doa yang Tuhan berkat. Terima kasih untuk jemaat, para pengerja yang melayani pada minggu siang hari ini dari pagi sampai siang. Tetap semangat, Tuhan memberkati. Kak Fani, thank you waktunya sudah membagikan firman di ibadah kedua. Tuhan memberkati pelayanan Bu Fani. Kak Fani, kalau dipanggil Bu nanti protes. Kak Fani makin dipakai Tuhan, semakin hari semakin luar biasa. Mari jemaat Tuhan, kita mau berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan atas penyertaan Tuhan dalam ibadah kami kedua ini, dari awal sampai akhir. Kami boleh bersuka cita merayakan ibadah kami pada siang hari ini karena Tuhan baik bagi kami. Kami boleh dengar firman-Mu ya Tuhan, yang menguatkan setiap kami, menjadi bekal bagi kami dalam perjalanan hidup kami yang masih panjang ke depan. Cita-cita kami, apa yang kami ingin kerjakan di hari-hari depan kami. Firman-Mu pada pagi hari menjadi bekal bagi kami semua, bahwa Tuhan punya rencana yang indah. Rencana Tuhan lebih baik dari apa yang kami rencanakan. Terima kasih ya Bapa. Hamba-Mu berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang mengambil bagian pada ibadah pada pagi siang hari ini. Tuhan memberkati mereka. Apa yang mereka kerjakan, Tuhan campur tangan. Tuhan memberikan jauh lebih baik dari yang diharapkan. Terima kasih ya Bapa. Mari jemaat Tuhan, sebelum pulang angkatlah tanganmu, terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah perlindungan dari Allah Bapa, kasih karunia yang begitu besar dan tak pernah habis dari Yesus Kristus. Penyertaan, tuntunan, pertolongan, bimbingan dari Allah Roh Kudus akan menyertai kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Terimalah berkat ini dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita yang percaya katakan sama-sama, amin. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Selamat pulang, Tuhan memberkati.